Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati sahibul bait beserta keluarga, yang saya hormati Ustaz Agus beserta seluruh pengurus majelis zikir dan pengajian, para jemaah sekalian. Saya tadi terharu ya baca talbiyah itu. Ingat di sana itu. Nah, Ustaz Agus bilang ini, mudah-mudahan kita baca talbiyah. Ayo tanggal 25 saya berangkat. Saya insya Allah tanggal 25 berangkat ke sini. Insya Allah kalau tidak ada halangan tanggal 25 berangkat. Nanti insya Allah tanggal 5-nya sudah ada di Ketapang insya Allah. Pakai 12 hari. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hari ini meneruskan pelajaran kita kemarin terbentel. Kita jelas tentang rajab. Sekarang kita jelaskan tentang rukun Islam. Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi arkanil Islami. Pasal ini menjelaskan tentang rukun Islam. Memang kita semuanya secara bohir dan hakiki kita adalah orang Islam. Paling tidak kita ingat apa komponen-komponen di dalam rukun Islam dan apa perbedaan rukun dan fardu. Rukun adalah sebuah fondasi yang memang tidak bisa kita abaikan, gitu kan. Seperti rukun sholat, seperti rukun Islam, seperti rukun iman, karena itu adalah sebagai fondasi. Maka di dalam Islam itu ada 5 fondasi yang betul-betul harus kita yakini, yang harus kita amalkan. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ini fondasi yang pertama di dalam rukun Islam. Kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kita bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah, dan kita bersaksi sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Secara pengertian, kita bersaksi itu berarti tidak ada yang menjadi saksi kecuali Allah. Bahwa kita hati yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan Allah itu adalah yang Esa, di mana biasanya di pesantren itu Allah itu mempunyai 20 sifat, mulai dari wujud, idam, baqo, mu'alafatu dan hawadis itu. Nanti insya Allah di bab iman juga akan disebutkan. Artinya yakin bahwa aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan kecuali Allah. Hidup di dunia ini yang menghidupkan, yang mematikan semuanya, bahkan hadir ke majelis ini karena kehendak Allah. Ini semuanya, apapun yang terjadi itu kehendak Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya kita bersaksi mulai kapan? Ya sampai seterusnya, tidak boleh lepas. Artinya alhamdulillah kita orang yang beriman, orang muslim yang aktivitas minimal kita sehari semalam itu mengucapkan syahadat itu sehari semalam itu 9 kali minimal. Jangan kita ini baca syahadat hanya seketika waktu nikah. Kan ada orang muslim belum oleh Allah diberikan hidayah penuh, itu hanya seketika waktu nikah baca syahadat. Dia baru diantar ke ustaz, ke pak imam, tolong ajarin syahadat. Dan ini pernah saya menemukan seketika di Sungai Gigi. Ada orang dengan anaknya udah bujang, yang masih keluarga istri. Dikira mau apa? Ada perlu apa Pak? Anak saya besok mau nikah, terus tolong ajarin syahadat. Ini saya miris gitu. Ya Allah, anak udah gede ini mungkin tidak pernah masuk TPA, mungkin tidak pernah masuk majelis Al-Quran, umpamanya ngaji. Dia jadi syahadat, betul itu. Dan dia karena dia tidak pernah rutin mengucapkan syahadat, agak kelepotan. Tapi alhamdulillah kita sebagai muslim
setiap hari atau dengan tempo 24 jam kita minimal 9 kali membaca syahadat. Bapak Ibu sekalian, seketika kita tergelincir di dalam kitab Sulam karangan Imam An-Nawawi Al-Banani, seketika tergelincir umpamanya mulut kita tergelincir, umpamanya secara qauli, umpamanya mulai mengucapkan yang salah, meremehkan Allah umpamanya, meremehkan Rasul umpamanya, ini segera baca syahadat kembali. Umpamanya hati kita juga sama. Seketika hati kita, benarkah dari hari kiamat umpamanya, benarkah ada Allah umpamanya kan, ragu, ini segera membaca 2 kali syahadat. Nah, artinya segera kembali. Wa anna Muhammad Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, adalah pesuruh Allah. Diutus kemana? Untuk menyampaikan risalah ilahiyah. Apa yang dimaksudkan risalah ilahiyah? Itu ada 5: wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Jadi hukum itu hanya berkelima dalam 5 hal. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kalau tidak kena wajib, kena haram, atau kena sunnah, atau kena makruh, atau kena mubah. Setiap gerak-gerik kita pasti kena dalam 5 hal. Contoh wajib sholat, itu tuntutan dari Allah. Itu yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, dan kewajib itu apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Di antaranya apa? Sholat 5 waktu. Kemudian mengeluarkan zakat bagi orang yang sudah menyukupi 2 syarat, syarat haul dan syarat nisab. Itu orang punya kaya ini belum tentu banyak hartanya, kalau tidak mencapai 1 nisab belum wajib zakat. Kalau belum mencapai 1 haul, putaran 1 tahun, belum. Umpamanya kita berdagang nih, untung banyak, itu ditunggu 1 tahun putarannya. Atau nisabnya berapa? Nisabnya umpamanya udah nyampe berapa? Takarannya udah berapa? Itu baru. Kemudian puasa, insya Allah sebentar kita akan melakukan puasa di bulan Ramadan nanti. Insya Allah, mudah-mudahan sehat semua. Amin ya Allah. Ini wajib. Artinya wajib. Kemudian haji, wajib bagi orang yang sehat jasmani dan rohani. Kita ini termasuk orang yang nasib baik, ya kan? Mau berangkat tidak dari tangan secara zahir. Artinya apa? Mulus. Kita berangkat kapan? Insya Allah tanggal sekian, bulan sekian. Udah selamatan belum? Sekarang yang kemarin nih, udah ada yang jual sapi, Pak. Iya, yang mau lunasin kan? Ada yang jual kaplingan. Benar. Tahu-tahu ada pemutusan. Tidak masuk. Kan gini, kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, yang haji tahun 2025 alhamdulillah sudah tidak ada masalah. Yang 2006 itu masih mundur, bisa-bisa 2030 bisa dikatakan. Jadi saya kemarin datang ke Kemenhad urusan haji, ternyata tahun ini 15 orang, tahun depan 50 orang, tahun depannya 100 orang. Nah tahun depannya lagi mungkin paling naik ya nggak mungkin 200. Karena kecuali nanti itu ada kan sekarang ini masih nyisir, Pak. Yang tahun ini masih disisir tahun 2011 se-Indonesia nih. Maka Jawa Timur itu kenapa banyak? Karena Jawa Timur itu yang tahun 2011 itu masih banyak numpuk, sehingga 40.000 Jawa Timur kan. Kita 2015 sudah ada yang berangkat, 2014 habis, 2015 sudah ada yang berangkat kemarin. Maka tidak masuk lagi kita disusul dari bawah. Nah itu permasalahan di situ. Sehingga kemarin saya sampai ke DPR, sampai untuk tunjukkan peraturannya, ternyata undang-undangnya tak berubah.
tapi kebijakan mengambil plan B-nya, bukan plan A-nya. Kalau plan A yang kita dulu, artinya orang yang jumlah muslim masing-masing daerah itu yang menjadi ukuran. Di plan B enggak, artinya mengutamakan orang yang antrian dulu. Maka sehingga antrian dulu bulan 11 bulan ini yang disisirkan, yang tidak masuk, tidak berangkat. Jadi yang berangkat ini untuk kenapa masih tundakan yang kemarin gitu kan, hanya 15 orang. Jadi setelah kemarin dia sampai juga ngirim surat macam-macam itu, tapi ya memang kembali ke itu. Itu bagi orang yang sehat jasmani dan rohani itu. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, wa iqamah sholati, artinya rukun Islam yang kedua, artinya mengerjakan sholat. Bapak Ibu sekalian, artinya mengerjakan sholat ini, sholat kebetulan oleh Allah diwajibkan awal pertama itu di bulan Isra. Kemarin serentak di masjid di mana-mana sedang memperingati Isra Mi'raj, dan inti dari Isra itu Allah mengamanatkan kepada Nabi Muhammad dengan adalah sholat 5 waktu. Yang notabene sebelumnya tidak 5 waktu, 50 waktu. Tapi pahala waktunya jumlahnya dikurangi, tapi pahalanya tidak dikurangi. Begitu belas kasihan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada umatnya. Nah, 5 waktu ini jangan dikurangi lagi. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini jangan dikurangi. Nah, dan sholat itu tidak hanya, kalau kita lihat di surat Al-Kahf dulu, utlu ma uhiya ilaikal kitab wa aqimis utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis sholat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullah akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah apa yang aku turunkan kepadamu, yakni Al-Quran. Ini kita kemarin di Mekah, alhamdulillah ada yang hatam 3 kali, ada yang ini 2 kali. Ayo kita rutinkan Al-Quran membaca. Ingat kembali di murojaah, terlepas lancar atau tidak, paling tidak 1 hari kita membaca entah 1 lembar, entah setengah ayat, gitu kan? Entah 1 surah. Yang penting bagaimana kita artinya dibaca. Dan Al-Quran itu dawaun likulli da'in, obat bagi segala penyakit. Nah, ini, ayo kemabruran itu yang dulu kita di Mekah sering baca Al-Quran, yang dulu di Mekah kita sering sholat sunnah, bahkan tahajud, semua dilaksanakan. Pertahankan kemabruran itu juga kita lakukan yang demikian, sehingga apa? Kemabruran ini tetap bagus kita. Jadi jangan luntur. Jadi Al-Quran itu juga. Kemudian dirikan sholat. Kenapa? Inna sholat tanha 'anil munkar. Karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Oh iya Pak, ada orang itu sholatnya aktif, kok juga melakukan pelanggaran aktif juga. Ini perlu kita introspeksi. Sholatnya itu mungkin masih banyak juga hal-hal yang belum sempurna. Maka di dalam kitab Ihya Ulumuddin bahwa minimal orang sholat itu ada 3 tempat yang harus ingat. Pertama, seketika membaca doa iftitah, itu ingat kepada Allah, munculkan rasa khusyuk. Yang kedua, seketika mengucapkan iya karena butuh, wa iya karena nasta'in. Ini setting benar dari awal. Artinya lupakan segala sesuatu, hanya ini. Kemudian yang ketiga, seketika mengucapkan at-tahiyat, mengucapkan Allahumma assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu ingat. Nah, ingat artinya ingat penuh dosa, lupakan segala yang lain. Ketiga itu minimal 3. Syukur-syukur mulai dari Fatihahnya, ta'awud, basmalahnya tuh sampai rukunya, sampai duduk antara dua sujud, kita tetap ingat, kita berdoa kepada Allah. Maka saya sering katakan bahwa orang sholat itu juga
Saya sering mengatakan itu sarana golek kesugihan. Benar. Kenapa? Setiap tidak duduk antara dua sujud ada 8 komoditi yang diminta Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Bahkan di situ ada kata-kata warzuqni, minta kesugihan. Jadi insya Allah kalau dilaksanakan dengan khusyuk, orang yang sholat insya Allah rezekinya dimurahkan oleh Allah, urusannya dimudahkan, Allah memberikan harkat dan martabat, juga diberikan petunjuk oleh Allah. Kemudian nggak suka rewel gitu kan, wa'fu'ani, Allah memaafkan, wa'afini wa'fu'ani, Allah juga memaafkan atas apa yang kita lakukan. Itu. Yang berikutnya adalah zakat. Kemudian wa ita'uz zakat. Kemudian berikutnya ada wa ita'uz zakat. Zakat ini ada zakatul fitri, ada zakatul mal. Insya Allah kita rutin. Zakatul fitrinya insya Allah kita aktif. Zakatul malnya juga aktifkan. Ada orang mengeluarkan zakat itu lebih cenderung mengeluarkan di bulan Ramadan. Ini saya luruskan. Tidak harus di bulan Ramadan. Kalau memang itu haulnya sebelum Ramadan, itu karena orang gini ya. Ini yang perlu kita jelaskan. Kita punya usaha. Sedangkan kita mulainya bukan di Ramadan. Mulainya mungkin bulan Syaban, mungkin mulai di bulan Rajab usaha. Oleh Allah diberikan secara akumulasi keuntungan dan modal semuanya melebihi daripada nisab. Cukup 1 nisab umpamanya. Kalau di kurs ke emas itu sudah masuk 93 atau 94 gram umpamanya. Jadi itu kurs ke emas. Lah jangan nunggu Ramadannya. Ini sering jadi tak salah ya. Jangan nunggu Ramadan, tapi di mana? Alhamdulillah. Kita dulu bulan berapa ya? Kita bulannya dulu itu pas bulan 1 kita mulai usaha. Nah, ini dihitung. Ternyata pas bulan 12 dihitung, alhamdulillah dengan omset kotor semua mencukupi kan itu. Ternyata kalau dihitung sampai 94 gram, maka di situ udah dikeluarkan zakat. Jangan nunggu bulan puasa. Ini kan kebiasaan ya teman-teman ya. Jadi kadang-kadang orang alhamdulillah di bulan puasa diberikan iya bagus juga, tetapi kita udah lepas haulnya itu lepas udah. Nah, tapi kalau belum nyampe sehari besok offset kotor ternyata kalau dikurus kemas hanya 20 gram, berarti tidak wajib zakatnya. Ini khusus nanti di bab zakat itu akan terinci. Kemudian zakatul mal. Zakatul mal ya tadi itu apa? Zakat perdagangan, perniagaan, zakat apa? Pertanian, peternakan, semuanya. Kalau kata Imam Qurtubi ya, iya, ini termasuk perkebunan termasuk itu. Kalau dulu kan taman, dulu nggak ada apa, nggak ada sawit. Nah, kalau kita mau enggak ini kan, enggak wajib. Tapi menurut Imam Qurtubi dan kemarin dibahas oleh Gus Baha, kalau kita ngotot-ngotot kan dulu kan disebut taman. Kalau tanamannya lain. Karena ada yang biji itu kan berkembang. Nah itu juga kapan kita memulainya, kemudian dihitung sampai 1 tahun. Yang masuk nggak penghasilan itu dihitung 1 tahun. Jangan dihitung 1 bulan, dihitung 1 tahun. Oh ternyata sampai nisabnya, ukurannya sampai keluarkan zakatnya. Ini Bapak Ibu sekalian. Baik yang pegawai negeri, profesi juga itu sama. Artinya andai kata umat muslim semuanya sadar zakat, insya Allah bisa membayar hutang negara. Umpamanya nih, negara yang hutangnya sampai ini triliunan. Andai kata umat muslim sadar semuanya, pengusaha muslim mengeluarkan zakatnya, insya Allah hutang negara 1 tahun bisa lunas. Insya Allah tidak ada umat muslim yang tidak bisa teruskan pendidikan. Insya Allah tidak ada rumah yang tidak terbangun, yang tidak bisa dikerjakan. Andai kata dari zakat, dari sektor zakat. Ini luar biasa. Baik. Kemudian sebenarnya puasa Ramadan. Insya Allah kita yang kelima rukun Islam ini juga fondasi melaksanakan puasa bulan Ramadan. Mampar habituhu li Ramadan
haramallahu jasadahu alaihi. Barang siapa yang bahagia dengan datangnya bulan Ramadan, bahagia ini bukan ketawa-ketawa terus, tapi bahagia dengan menyambut bulan Ramadan untuk melakukan aktivitas, mulai dari puasanya, kemudian memperbanyak sedekah, kemudian sholat tarawih, tahajud, rasa senang gitu. Itulah insya Allah kita diselamatkan dari api neraka. Ini rukun Islam. Nah, kemudian yang berikutnya, wahidul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Ilaihi ke Baitullah. Apa? Sabila ini perjalanan. Artinya secara saat ini sehat jasmani, sehat roha, kemudian aman dalam perjalanan, tidak ada peperangan, kita wajib. Ada umpamanya seperti ini. Saya juga wajib haji, tapi pemerintahnya yang tidak becus umpamanya. Pemerintah itu memberikan kebijakan, artinya bukan ini ya, artinya diatur. Karena kalau tidak diatur, orang berdesak-desakan sehingga tempat itu kan menimbulkan bahaya, tidak aman. Maka oleh pemerintah diatur. Untuk Indonesia seluruhnya paling banyak, paling banyak 221.000, paling banyak seluruh dunia. Ini luar biasa. Kalau nggak diatur mungkin bisa 1 juta untuk Indonesia. Tapi bayangkan kalau 1 juta di Indonesia nggak diatur, kira-kira gimana? Bukan penuh, yang kemarin aja dan kemudian tengah, ternyata udah pada ngomong semua kan? Iya, iya. Kita terasa coba pada tahun pertama ya, tahun pipa atau tahun haji pertama coba dulu, bisa orang kan? Iya kan? Luar biasa itu kan? Apalagi nanti puasa nih, puasa kan? Nah, umroh sekarang ini dibatasi. Enggak kayak dulu, setiap travel itu dibatasi. Kalau tidak dibatasi juga luar biasa. Karena kesadaran manusia umat muslim luar biasa. Dibatasi. Saya pun tadi udah informasi agak penuh semua kiai kata perwakilan saya. Udah nggak apa-apa. Nah, yang penting nggak jauh dari Zam-Zam sebenarnya nggak apa-apa. Dia penuh semua. Alhamdulillah dan kita dapat itu di samping Zam-Zam. Meridian. Hotel ya. Iya. Kenapa? Karena full semuanya full. Ini padahal ini kan. Jadi kesalahan. Nah, sehat jasmani, sehat rohani itu yang bisa menjadi syarat untuk melakukan ibadah haji. Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita tadi oleh Ustaz Agus membacakan dan mengenang kembali ke sana. Artinya doa-doa kita seolah dia pandi refleksi ulang. Kan kita banyak permintaan ya. Mungkin udah ada yang tercapai, udah yang terwujud, kan? Nah ini refleksi ulang. Ada seolah-olah tidak lagi ingatkan setiap waktu kita mau ke sana. Insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Demikian, terima kasih kepada semuanya. Mohon maaf Ustaz Agus karena tadi ditelepon oleh Pak Haji dan apa? Iya, dan diangkat kata saya nanti ditunggu tak kunjung kita. Udah kita mulai itu saya. Baik Bapak. Saya ada apa? Ada kalender. Ini impak untuk penyelesaian pembangunan masjid di pondok. Puasa tanggal berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah yang telah disampaikan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang